Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu di pembelajaran subtema 2 PB1 dan PB2. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat konotasi dan kalimat denotasi. Serta kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menulis cerita atau karangan. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pembahasan kali ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Apa itu kalimat konotasi dan apa itu kalimat denotasi? Kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Ya, tentunya kalian sering mendengar kata panjang tangan, besar kepala. Nah, itu salah satu contoh dari kalimat konotasi. Jadi kalimat konotasi itu pada kalimatnya itu ada kata-kata yang memiliki makna ya. Jadi harus diartikan kembali. Perhatikan contoh berikut ya. Meskipun sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih harus berteriak-teriak, "Ayo berobat gratis," kepada warga. Kalimat di atas itu merupakan kalimat konotasi karena di dalamnya itu ada kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya, yaitu menjemput bola. Menjemput bola artinya mendatangi masyarakat, tidak menunggu masyarakat mendatanginya, bukan berarti mengambil bola. Contoh lain yang konotasi panjang tangan ya. Contohnya kalimatnya, hati-hati berteman dengannya, ia dikenal panjang tangan. Nah, panjang tangan ini mempunyai artinya berarti suka mencuri, bukan tangannya panjang ya. Pamanku datang ke rumah dan membawa buah tangan untukku. Nah, di kalimat itu ada kata buah tangan. Buah tangan bukan berarti tangannya berbuah ya, tapi buah tangan itu artinya oleh-oleh. Paham ya? Jadi intinya kalimat konotasi itu kalimat yang mengandung kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Jadi dia mempunyai arti ya. Sedangkan apa itu kalimat denotasi? Kalimat denotasi adalah kalimat yang mengandung arti sebenarnya. Jadi kalimat denotasi itu menyampaikan makna seperti yang tertulis di dalam kalimat. Nah, contohnya di sini, pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola, ya. Jadi menjemput bola ini mempunyai arti bahwa memang si pemain bola itu berlari untuk menjemput bola, ya. Contoh lain misalnya, tangan kanan Ruli patah karena jatuh dari sepeda. Nah, arti tangan kanan ini berarti artinya benar-benar tangan milik Rudi yang sebelah kanan itu patah karena jatuh dari sepeda. Paham ya anak-anakku? Kalian bisa membedakan mana kalimat konotasi dan mana kalimat denotasi. Biasanya kalimat konotasi atau denotasi itu kalian bisa menentukannya itu sesuai dari kalimatnya ya. Coba kalian tebak ini termasuk kalimat konotasi atau kalimat denotasi ya. Karena kejujurannya, Pak Rudi menjadi tangan kanan Pak Ruli. Iya betul, itu termasuk kalimat konotasi karena di dalamnya ada kata-kata yaitu
tangan kanan yang artinya kepercayaan. Baik, untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan halaman 53 dan 54. Kalau yang 54 silahkan kalian cari artinya saja ya. Kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu menulis cerita atau karangan. Anak-anakku, tentunya kalian sering menulis cerita atau karangan. Nah, dalam menulis cerita atau karangan, agar karangan itu tersusun dengan baik, maka harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah dalam menulis cerita atau karangan yang pertama adalah menentukan tema. Jadi kalian tentukan tema dulu apa yang akan kalian tulis. Misalnya temanya tentang kesehatan ya, tentang tumbuhan, tentang hewan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam pikiran yang akan ditulis. Jadi disusun tuh kerangka-kerangkanya ya. Yang ketiga, membuat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu ide ya, atau gagasan utama berdasarkan kerangka karangan. Yang keempat, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Dan yang kelima, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Baik, agar kalian lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh. Silakan dibuka halaman 59 ya nak. Di situ contohnya yaitu satu, temanya tentang pekerja penambang belerang yang giat bekerja dan berusaha. Nah, yang kedua itu kerangka cerita. Kerangka ceritanya apa saja? Yang pertama itu tempat para penambang bekerja. Yang B, keadaan di sekitar lokasi penambangan. Yang C, lokasi penambangan yang sulit ditempuh dan berbahaya. Yang D, keadaan yang dialami para penambang selama dalam perjalanan. Yang E, cairan panas di kawah gunung yang berubah menjadi belerang. Yang F, cara penambang bekerja. Yang G, penambang belerang kembali menuruni gunung sambil memikul belerang di pundaknya. Yang H, pekerjaan yang berat dengan penghasilan yang kecil. Nah, setelah kerangka cerita itu disusun, kemudian dikembangkan ke dalam kalimat utama ya pada kerangka di atas sehingga menjadi paragraf yang utuh. Contohnya pengembangan gagasan pokok tersebut dapat kamu lihat pada cerita di atas ya. Contoh, perhatikan gagasan pokok setelah dikembangkan menjadi paragraf. Tempat para penambang kerja. Jadi kerangka yang pertama itu tempat para penambang bekerja itu dijadikan, kan itu kan kerangka cerita, maka dijadikan gagasan pokok. Setelah itu dijadikan gagasan pokok itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Itu seperti itu ya. Ini contohnya kalian bisa lihat di halaman 59. Dari kerangka cerita tempat para penambang bekerja setelah menjadi paragraf seperti ini Ibu bacakan ya. Gunung Ijen atau lebih dikenal Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di puncak gunung tersebut terdapat kawah yang dinamakan Kawah Ijen. Ketika kita berada di puncak gunung atau bibir kawah, akan terlihat danau indah berwarna hijau kebiruan berselimut kabut dan asap belerang di dasar kawah. Di sanalah tempat para penambang belerang bekerja. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.